Bentar teman-teman. Banyak yang maaf. Di. maaf, ganti HP. Soalnya itu ganti HP teman-teman. Naik loh. Ya. Baru naik malah itu. Ya, salam. Maaf, tadi ke close baru enak-enaknya. FDM ya, ganas ya, FDM ya. FDM ganas, SRP jangan kasih kendor. SRP, sol, strong, sol. Ganti handphone, Bro Viko. Ganti handphone. Ya, makasih Bro Abai. Yang BNB ya aneh ya. Kalau BNB mungkin ini ya, mungkin dia mau ada koreksi 545-an lah, 550-an mungkin. Napas dulu karena ini enggak jeda loh BNB ini. Mungkin kalau koreksi nanti di ya antara 550 itu biasa ya. Portal itu produk baru enggak? Baru. Kalau produk baru jangan minus dulu sampai 9 gini patokannya. Abai. Kamu mungkin mikirnya kan ini sudah koreksi itu. Lah, dasarnya kamu lihatnya dari ATH-nya. Ini kan 4,3 ATH-nya di Binance. Kamu harus menunggu dia di area, berarti kalau 04-nya itu kan 90%. Berarti kalau mau 94% berarti 0,3 0,025 ya. 90% 4 04 0,2 ding. 0,2 itu sudah minus 90%, 90 ya 0,2 sekitaran. Oh, enggak ya, 0, ya ding. Tuh. Loh enggak is. Ini $4 kok, Bro. Ini $4, ATH-nya $4 ya. Kalau ATH-nya $4 berarti 0,2. Kamu beli ini antara 0,2 0,25 itu baru beli. Ini belum, masih ada lagi pukulan kerbau lagi. Oh mantap tunggu dulu minus 94% sampai 98% baru. Itu pun gini ya, tak kasih tahu apa ini sebenarnya dari tadi nanyanya yang ini listing baru semua. Sebenarnya kalau saya secara pribadi saya itu tidak mau beli. Walaupun dia sudah crash 94 sampai 98%. Dasarnya apa? Dasarnya dia akan dekem dulu selama setahun. Teman-teman harus ngerti dulu. Ini kan yang produk listing baru, kalau yang belum maksimal supply-nya, itu nanti setiap setahun sekali baru dia nambah supply-nya. Lah dia kan berhenti di 1 tahun itu. Di mana? Di bawah. Crash. Yang naikin siapa? Nggak ada. Yang bertahan siapa? Retail. Retail sangkut berdiam berharap bulan akan naik.
Tapi kalau retailnya optimis semua, gimana cara naiknya? Siapa yang mau naik? Logikanya seperti itu. Gitu. Ya. Mungkin itu minimal bisa menjawab apa yang menjadi kegalauan teman-teman melihat market yang listing baru sudah pump, minusnya sudah 90%, apakah boleh dibeli? Jawaban saya secara pribadi, ini bukan untuk mengajak ya teman-teman, saya kembali lagi, saya tidak akan beli ke depan. 98% pun saya tidak akan beli. Dikarenakan apa? Saya tidak mau menunggu setahun. Menunggu orang retail semua pada collab, pada melepas barang, masih nanti diem lama, nanti baru breakout. Saya sudah, karena ini fasenya bull run, saya lebih baik saya posisikan kepada produk-produk yang punya kejelasan. Contoh yang sudah dump seperti itu, seperti ICP, itu sudah minusnya 98%, tapi sudah kurun waktunya 3 tahun. Bandar sudah makan barang ini, retail sudah lelah, dimakan bandar, tinggal ketika bull run itu di breakout. Kalau saya punya meme coin ya Shiba Doge. GLMR itu sudah minus 98%, sudah 3 tahun. Nah, itu malah produk-produk seperti itu yang saya lirik. Saya membeli kalau untuk produk-produk yang sudah crash, itu seperti GLMR, ICP, AP, GAL, APT, itu 5 itu. Tapi kalau untuk meme seperti satu Satoshi, terus itu ya paling ada sih, saya ada sedikit itu di Big Mac ya, ada saya. Baby Doge itu saya punya, tapi tidak banyak, $10 saya diemin gitu. Terus Elon itu saya punya $10, tapi itu pun tidak tak urusin. Maksudnya bukan sing tak penuhin gitu loh. Paling ada kalau 340 dolaran lah gitu. Ada beberapa koin di situ. Tapi buat saya, menurut saya ya apa ya? Ya kayak gitu loh ya. Susah, soalnya susah. Secara apalagi yang listing di Binance ya. Kalau yang listing di Binance dasarnya itu yang tadi saya bahas itu. Bang Iwan boleh hold enggak SRP 10 tahun? Kalau saya secara pribadi enggak. Kenapa enggak? Ya gini, ya boleh ya. Tapi buat apa kalau saya secara pribadi, karena kan saya melihat history. Sedangkan kenaikan di dalam momentum kripto ini, teman-teman harus sadari, saya melihat kripto ini cuman market yang bisa. Jadi gini, ya investasi, tapi ketika marketnya sinyalnya sudah ada ya saya akan jual. Jadi dibilang saya ini holder sejati, tidak. Karena saya cuman mempergunakan sebuah momen di mana kenaikan sudah maksimal, ya udah saya lepas dan saya tidak akan menyesal. WIB kan baru kan sama aja. WIB kan baru ya sama aja, jawabannya sama. Dengan portal jawabannya sama. Ya tergantung iman dan dompet masing-masing. Contoh ya, kalau SRP contoh gini, naik ini sampai $50, mimpi nih SRP kan gitu. Janganlah, yang nalar aja $5, mbok dol lah sebagian, ayo jujur, tak dol ya aku. Dijual berapa? Ya kalau saya secara pribadi tak jual 50%. Ngapain saya pusing? Naik lagi om, jadi $15 atau $10. Gimana? Ya saya jual 25% lagi, saya jual lagi. Ada ya penasaran, pengen tahu apakah dia nanti suatu saat bisa kayak BTC dari waktu ke waktu. Sisain aja 10%, udah diemin.
Itu kalau saya seperti itu. Kalau saya, kalau yang lain bagaimana ya nggak tahu. Itu pilihan. Betul bro, elit. Tergantung iman dan kondisi dompet. Ya kan? Bang, kalau pakai TradingView brokernya apa ya? Apa ya? Ya saya pakai itu aja, pakai Toko Kripto aja. Yang itu ya, legal di Indonesia. Jangan yang ilegal. Saya di Binance ini cuman melihat chartnya aja, ya. Karena chartnya di Binance itu enak. Toko kripto pakainya Toko Kripto. Kalau TradingView itu brokernya apa enggak ngerti aku. TradingView aku enggak pernah pakai kok. TradingView. Maksudnya pakai catnya aja tapi mau nanya, ya nanya, siap. Nanya, Bang, tanggapan Abang, tanggapan ABG tentang ten gimana? Apa kita ya kalau tanggapannya ABG ya tanyanya sama Bro Elit itu ABG tentang ten itu gimana. Bro Elit itu loh. Iya bi, Bang, tanggapan ABG tentang ten. Ini ten tidak ada loh. Ten itu tidak ada di Binance, tidak ada. Berarti bukan produk di Binance, tidak bisa. Saya tidak bisa membacakan. Lapor SPT enggak Bang? Wah, saya lapor. Ngeri ya entar. Ada yang ngurusin kok kalau saya sudah. Tentang ten, lah ya, ndak naik ten kira naik, tak ketik ra naik kan. Apa piye ten? Di koin ten ra ana lho, Bro. Ndak ada nih tahu lead transfer. Wis di listing ki teko Binance. Doge apa kalau ada penurunan bisa sampai enggak? Prediksi altcoin session kapan? Harusnya saat ini. Ini mungkin ini karena gini ini teman-teman, wis aja do galau gara-gara Presiden Iran itu meninggal di pesawat gitu ya. Jawaban saya jelas, itu adalah momentum 4 tahunan ini kekuatannya itu ada dua hal. Satu, retail itu alam bawah sadarnya sudah terbentuk bahwa momentum 4 tahunan itu adalah pesta bull run. Ya, itu poin penting halving itu. Ya. Yang kedua, parameter itu momennya 4 tahunan itu ditunggu, yaitu ketika halving mereka bisa jual koin dengan kefomoan market. Mereka akan pergunakan itu untuk menjual pelan-pelan untuk harga tertinggi. Wong duwe barang akeh, dodolan kalau bisa jualannya tertinggi. Stok sudah banyak, sudah 4 tahun dia kumpulin menter itu. Nanggap ya. Di situ poinnya. Jadi apakah kondisi-kondisi wah ini Presiden Iran mati gara-gara ada konspirasi apa yes ban gitu loh. Jawabannya ada dua itu. Alam bawah sadar para retail sama kepentingan para miner. Nah terus ada Presiden Iran loh, minernya jadi wedi jinjo balsem didol turun kabeh, ya ora mungkin gitu loh, mimpi. Ya. Gitu aja mindsetnya. Makanya teman-teman nanti tidak akan. Makanya yang paling penting di dalam halving dan bull run ini adalah ketenangan. Ya, tenangan.
halving aja, pada masa halving itu COVID merajalela, itu cuman menghantam itu 12 hari aja. Setelah itu depannya tuh halving 2 bulan tetap strong, naik terus, dihajar terus. Padahal kalau teman-teman masih ingat, orang itu nyari kerjaan susah, semuanya libur, nyari uang susah, nyari makan susah. Kenapa halving memiliki momentum yang strong? Kan ditunggu 4 tahunannya, dan itu menjadi momen penting untuk para miner untuk menjual barang lebih tinggi lagi, dikarenakan alam bawah sadar para retail itu sudah terbentuk, dan memang itu narasi itu sudah dibangun gitu loh ya. Jawabannya gitu. Jadi saya berharap teman-teman tidak galau lagi. Kok koin terbang di halving tahun 2028 apa bisa? Nah ini jawabanmu ya, pertanyaanmu ya rodok ketoke ya wis tak jawab ngalor ngidul ya Lim. Kok wis saya takon meneh iki ya. Tak jelas iki maknane Lim. Ya aku ki jelas ya apa ro Lim. Kok masih ditanyakan lagi nih? Galau THR sesuai Om. Oh iya, iya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Iki Bro Halim iki piro iki? Kita wis tak jelasin ngalor ngidul kok takon terus. Enggak usah dijawab. Aku yang bingung. Iki kita wis tak jawab iki. Oh siap kok ya. Mau mungkin delay deh, ngetik delay. Gitu. Apa seperti itu ya. Jadi teman-teman, yang paling terpenting di dalam halving itu adalah mental. Kembali lagi, mental kita harus siap. Karena di awal-awal itu yang digoncang itu adalah mentalmu. Suruh apa? Ya bisa suruh lepas barang. Apalagi ini yang mungkin deh ya, orang yang di dunia futur itu yang sudah mapan long itu dikocok terus naik turun biar rontok mentale gitu loh. Biar ya siapa ngesio toh bareng dibuantai habis. Gitu loh. Ya toh. Ya intinya kan gitu memang. Sebelum dia berangkat, biasanya yang dibantai itu adalah futurnya. Gitu loh. Mentalnya dihabisin sampai pressure. Itu betul. Baru berangkat. Nanti itu lagi berangkat lagi. Seperti itu. Biasanya ngelempenya itu seingat saya kalau halving itu makanya sudah jangan jual beli sama gula galau aja. Kita ini yang sudah beli di 1 minggu sebelum halving, contoh seperti SRP di 42, 042, ada di 04, terus apa FTM itu kemarin kita dapat di harga berapa? Kalau saya secara pribadi itu di ini sekitar 06-an, 062 dan 63 mungkin. Ya. Itu juga sudah breakout hampir 50%, ngapain lagi dipusingin gitu loh. Ondo jawabannya sudah sama. Ya ini kamu baru ini masih. Jawabannya sama, koin-koin baru minus 90. Kalau saya secara pribadi tidak mau beli. Saya tidak mau beli. Koin-koin baru itu saya tidak mau beli. Apalagi di tengah bulan seperti ini. Wah, repot ini. Repot. Koreksi, detailnya tidak mau ngelepas. Lah gue sampai ya kuat-kuatan retail megang pada sangkote akhirnya. Add player Om. Terus buat pemula harus beli fundamental. Fundamental. Contoh
SRP, bagi aja kamu pengen project apa. Harusnya 25%, waktu 56, 59 ribu BTC itu 50%. Tetap BTC 50%. Itu fondasi. Jadi 25, kalau teman-teman bisa itu ya, yang tanya toh tadi Aksya ya, Aksya itu bisa lihat di VT saya, itu sudah ada, itu portofolio saya seperti itu kurang lebih. BTC, terus untuk medium ada ETH, SOL, BNB, BCH sebenarnya boleh, AVAX, Link. Terus untuk koin kecil itu ada SRP, Sandbox, Gala, terus Matic, terus FTM. Itu sudah kuat itu. Kalau mau yang micin, kalau saya secara pribadi lebih suka ke Shiba sama Doge karena stabil, karena melewati halving. Kalau menurut saya koin-koin lama lebih oke. Peringkat koin apa berdasarkan apa koin? Enggak, itu berdasarkan itu apa fundamental. Karena kan saya itu secara pribadi ini kan halving masa lalu. Jadi gini, koin-koin teman-teman itu jangan melihat dari para YouTuber bahas itu koin-koin baru. Teman-teman harus tahu dulu mereka bahas itu tujuannya apa. Tujuannya tuh banyak. Bisa tujuannya koin baru karena dia punya BNB di Launchpad, dapatlah koin baru seperti Manta, seperti Ondo. Piye carane biar dapat margin? Wah, gembor ke aja. Biar apa? Tinggi. Nanti begitu listing, harga kan muncak itu. Dia tinggal swap 90% koin Launchpad-nya. Di swap jadi apa, Om? BNB. Kan dikonversi tok langsung tuh jadi BNB. Plek 1 detik aja langsung jadi. Di ATH langsung klik konversi BNB. Rugi ndak? Ya ndak ana rugine mereka. Wong modal dengkul kok. Kamu harus sadar dulu, gitu loh. Jarang yang bahas ini. Makanya kita tak bahas ke sekalian, ya. Jarang tau yang bahas seperti ini. Jadi kamu harus ngerti dulu, ini orang kenapa, gitu loh. Banyak Anda yang bermain seperti itu, wakeh, ya. Punyane BNB, panene koin listing baru, gembor-gembor. Ayo beli, ayo beli, ayo beli, ayo beli sangkot, ayo beli sangkoto, ayo beli. Setelah tekan pucuk, mereka cuma dikonversi jadi BNB. Ambles bumi. Buat mereka apa ruginya? Wong modal dengkul balik mikul kok. Nangkep ya? AVAX udah boleh beli entry sekarang. Soal entry boleh beli atau itu ya, sebenarnya kan ini sudah tinggi, sudah mulai bergerak ding, bukan sudah tinggi ding. Tak boleh isi. Sebenarnya Aksa harusnya itu 4 minggu yang lalu kamu belinya itu sudah dari 1 minggu sebelum halving, itu harga murah semua. Tapi kalau AVAX murah, tapi ya sabar ya. Jangan sih. Ini AVAX masih ada satu. Aku takutnya kalau AVAX nih ya, karena dia kan sudah strong. Nanti kalau sampai dia bisa di 22, ini ada potensinya dia nyentuh di MA 99. Untuk AVAX ya, karena candle mingguannya ini juga galau. Seharusnya kalau untuk produk-produk saat ini lebih aman loh ya, menurut saya seperti yang sudah di bawah.
lebih baik seperti yang belum naik loh ya, seperti Sandbox, Atom, SRP ada, karena Avak itu kan sudah terbang kemarin. Avak maling itu sudah terbang. Sebenarnya produk-produk yang masih di bawah itu seperti ada SRP, Gala, Sandbox, Atom, terus yang bagus-bagus loh ya. Matic ya, Matic betul. Matic itu murah, kasihan. Terus kalau FTM ya sudah plus 50% ini. Kalau teman-teman beli di 1 minggu sebelum halving, lihat toh itu untuk FTM ya, kamu sudah margin 50%. Ya toh. Itu kalau yang teman-teman lihat live yang pada FTM itu ya, pada teman-teman beli 1 minggu sebelum halving, itu sudah plus 50%. Kan lumayan. Ya. Nah, menurut saya itu tadi itu ya, mau bagi aja Aksa ya, bagi aja yang sudah murah-murah, yang disebutin sampean sebenarnya bagus om, makasih om ya. Oke. Jadi pertahanannya jadi lebih cenderung itu ya, pertahanan lebih baik. Maksudnya jangan kita itu, maksudnya gini, kalau micin itu lebih cenderung kita tuh frontal gitu loh. Menurut saya tuh resikonya cukup besar. Tapi kalau kita bertahan itu ya project-project yang memiliki histori yang cukup kuat, itu jauh lebih aman, karena kan mau berinvestasi, tidak mau beda. Karena nalurinya tuh jangan kita tuh berinvestasi nalurinya judi, itu penting. Kalau nalurinya judi, besok kudu naik gitu. Tapi kalau nalurimu itu berinvestasi, ya tata dengan pertahanan yang terbaikmu, perform terbaikmu itu buat tatar portofoliomu hingga membentuk pertahanan yang cukup bagus. Oh ini seandainya ini salah apa ya, minimal aku tidak sampai ke banding terlalu jauh gitu. Main Kirito enggak pakai naluri tapi pakai New sama Kairi. Maksudnya bi, lah ya nak guna naluri piye caramu tuku? Aku mau tanya. Naluri itu tetap harus ada. Dia nak di naluri ora iso tuku to. Karena naluri itu dasar. Kita yes gitu, tapi no. Ya naluri ki apa coba aku tak takon. Yen kira ndek naluri ra iso tuku lho bicarane. Iki lho ngawur meneh iki. Yang mbok maksud itu mungkin gini loh, news berita sama bener. Kalau berita itu penting bener, tapi kalau naluri yo, naluri itu kue jual dan beli gitu ya butuh naluri yo. Bulan kali ini narasinya Ai dan Mimi ya belum tentu karena gini, bisa jadi kalau teman-teman melihat dari sebuah histori ya, bahwa pada masa itu, kalau teman-teman masih ingat itu metaverse, itu terjadi tergantung momennya. Kalau momennya sudah selesai, dia dam ya dam. Ya itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, menurut saya jawaban saya itu sebenarnya sudah menjawab semua ini, Bro Irwan ya. Bahwa ketika fase bulan ini terus itu retailnya udah FOMO dan sangkut, pertanyaannya retailnya itu masih bertanda. Kalau retailnya masih bertahan, koinnya dipegang retail semua, dan terus yang naik ke sopo kan gitu loh.
Itu naluri itu kalau kita bicara tentang supply and demand. Ya. Jadi butuh naluri enggak? Butuh. Gitu loh. Mau saya ngomong naluri rak butuh. Naluri itu nalar gitu loh. Lah kowe ra ndek nalar piye carane kowe jual beli? Wong gendeng iki nek nalar iso jual beli. Nangkep ya? Naluri itu nalar gitu loh. Lah mosok wong ra ndek nalar kon dolanan kripto piye carane? Iki ono neh. BTC sama ETH bakal goes dalam enggak om? Kalau saya secara pribadi enggak. BTC itu gini, teman-teman harus melihat makna saat ini ya. BTC jangan dilihat dari seperti oh ini sudah tinggi pasti koreksi crash. Salah. Ketika masuk halving itu supply new-nya ya, supply new-nya dari kalau teman-teman saya soalnya mantan miner, jadi saya minimal tahu ya. Jadi ini saya sudah sering jelasin, saya tuh mantan miner. Dari 4 tahunan ini supply di dalam menambang itu jadi mendapatkan supply barunya itu terpotong 50%. Jadi yang masuk di dalam supply perputaran BTC itu berkurang 50% dari yang new ya, yang baru yang biasa dihasilkan dari para miner. Disinilah yang menyebabkan terjadinya bulan dari masa ke masa. Gitu loh. Jadi ini disikapi oleh para investor sebagai sebuah momen karena sebentar. Jadi di dalam supply new-nya itu kan berkurang. Sedangkan pada saat 2020 itu institusi belum masuk. Belum masuk sehebat ini, sebanyak ini. Lah sedangkan saat ini institusi itu sudah masuk. ETF BTC pun sudah ada. Dan itu juga investornya tuh gede. Nah, bisa dibayangkan kalau pada fase 2020 di saat posisi halving itu aja terjadi FOMO market dan terbentuk yang namanya bull run-nya dikarenakan new dari supply yang ada itu berkurang 50% pada fase halvingnya, pada tanggal halvingnya ya. Sekarang apa hubungannya dengan halving saat ini? Halving saat ini secara supply new-nya berkurang 50%, sedangkan permintaan market lebih besar karena adanya institusi. Berarti ini tidak seimbang. Carane piye? Ilustrasi yang tepat. Contoh ya, saya contohkan gini. Sebuah produksi peyek apa gemblong wis ya, gemblong ya. Kondisi gemblong. Bro elit iki pabrik apa iki? Produksi gemblong pada taruh aja lebaran tahun lalu. Ampun. Produksi gemblong pada 4 tahun yang lalu itu untuk mengatasi market pembelinya itu adalah 1.000 orang, produksinya itu 1 ton. Berarti 1 orang butuh 1 tuh, dapatnya 1 kilo ya Mas Yan. Nah, terus 4 tahun berikutnya ini pabrik tidak bisa membikin 1 ton. Bisanya itu 500 kilo. Tapi pembelinya itu
2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat lebih banyak. Yang dulunya 1.000 jadi 3.000. Kira-kira ini rebutan ra. Gemblong iki teko 1 ton jadi 500 kilo tok, gemblongnya direbutke dari 1.000 diperebutkan oleh orang 2.000. Lebih banyak 2 kali lipat. Apa yang terjadi pada pabrik gemblong ini? Karena menjadi perebutan, dia melihat dari sisi dunia perdagangan, wah iki isa tak naikno. Nanggep, apa isa tak turunke? Ora, wonge merebutkan, pabrik kekurangan, wis harganya dibanting aja semua. Lah miner itu adalah tukang pabrik gemblongnya itu. Ya. Dari sini nangkep ya. Intisari di dalam halving dan pesta bulan ini maknanya itu. Itu hal real di dalam dunia dagang yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Minimal ini menjadi sebuah dasar kamu melihat market saat ini. Itu cara saya memandang market saat ini seperti itu. Iki butuh naluri lah kuwi. Ya butuh. Ora duwe naluri ora iso mikir kaya ngene, ngono lho. Sing mau ngomong naluri ora butuh naluri. Ya ora usah dolanan kripto, ora usah dolanan saham, ora usah berinvestasi. Sing ora butuh naluri apa bubuk. Ya kowe turu, ngimpi, duit akeh. Kira butuh naluri. Naik di harga gemblong ora ya lo. Gemblong. Nah, iki abone wis tak set iki. Yo wis. Yo yang beli yo. Lho iki murah meriah iki. Nalurune ngantuk to mlai. Tahu Tesuka enggak? Tesuka. Enggak tahu. Kalau yang koin-koin yang bukan di Binance kayak aku enggak mudeng. Kurang. Enggak ada loh, enggak ada di Binance loh. Enggak mudeng. Kalau beli koin-koin micin, memang kamu harus dari yang selain Binance, itu baru benar. Kalau beli koin yang micin itu jangan pas sudah listing di Binance. Coba cuma naiknya sehari tok tuh pam gitu, setelah itu kamu sangkut. Jangan. Itu pesan saya gitu. Kalau kamu beli Floki pada saat di CoinGecko, ya mesti duit 1 juta jadi 50 juta, saya percaya. Gitu loh. Tapi kalau kamu belinya pada saat di Binance, ya duit 50 juta ya jadi 2 juta, saya percaya. Gitu loh. Nangkep ya? Itu gambarannya seperti itu. Bukan saya tuh menjelekkan Binance loh, tidak. Dan itu kenyataan. Binance apa salah? Tidak. Euforia terbentuk maksimal gunungnya itu ada di listing Binance. Karena mimpi semua meme coin adalah listing di Binance. Poinnya gitu loh. Kenapa ketika saya bahas soal ATH di Binance itu harus minus 94-95%. Itu adalah sesuatu yang sudah ke FOMO secara maksimal, mau tidak mau dia akan koreksi secara maksimal juga. Itu ilmunya itu seperti itu gitu loh. Kenyataannya setelah saya riset selama 5 tahun ini, kenyataannya seperti itu. Teman-teman bisa cari semua. Crash enggak 90%.
Paling yang bisa lolos 1, 2, 3, tidak lebih dari 10. Coba kalau tidak percaya. Cari enak no. Ambil cari sendiri satu-satu di bener toh, omane Om Iwan ini bener ora. Gitu loh. Nah, nanti kamu akan Ondo nggak crash. Yo durung. Ya kan baru. Durung. Bukan rak crash, durung crash. Lebih tepatnya. Belum crash. Mantap kemarin ya wongnya optimis kabeh. Sangar wis. Gaspol. Pasukan 45. Gulung ke kabeh. Giliran turun mikir. Sekelas FTM. Menurutmu FTM itu ecek-ecek nih? Ayo tak takon wis. Menurutmu tuh FTM itu ecek-ecek deh? Enggak dong. Lihatlah historinya dulu. Ya, tak tudoi wis. Nah, kita sekali tak tudoi. Ini kelas FTM loh. Historinya kayak apa ya? Kita tudoi sih. Jadi makanya ini yang tak riset ini orang main-main. Orang mung angger gelundungan tok ya. Bukan, saya bukan kabar. Maksudnya gini loh. Ini ya tak tunjuk sing kapasitasnya ngeri wis. Nah, ini FTM ki sangar. Nah, ngerti. Ya, tak kei kenyataannya FTM. Nih, ya. Ini FTM nih. Makanya nanti biar teman-teman tuh bisa ngerti, oh seperti apa sih kenyataannya. Ya, ini FTM nih. Pada saat itu 0,45. Ya kan? Tuh kelihatan ya, 0,45 nih. Nah, ya dah. Itu drop enggak? Drop ini loh. Sampai berapa itu? 0,17. Nangkap ya? Berapa persen? Kalau FTM itu bukan kaleng-kaleng. Yang mbok bandingke mbek Ondo, mbok bandingke mbek Manta. Ini belum apa-apa nih. Ethereum itu bisa cepat secara jaringannya untuk bisa P2P cepat untuk prosesnya itu butuhkan FTM Phantom. Itu pun crash kok, gitu loh. Maksudnya gini loh, di sini nih histori. Saya bukan berargumen tentang sebuah nalar, saya tidak. Kenyataannya seperti itu. Yang bisa lolos itu sedikit. Gitu ya. Maksud saya gitu. Terlepas durung crash ya tunggoni, mesti crash. Cuman waktu aja. Tia naik terus. Tia. Dita Tia. Coba. Ya mungkin ada ya 1, 2 itu ya 1, 2 mungkin itu ya kamu sebutin itu mungkin 1, 2. iPhone wis jeblos ya. iPhone wis jeblos ya. Dia naik terus enggak. Kamu belum. Ini kalau ngomong dia naik terus, tunggu sabar. Engko sesuk to, bulan sesuk ya Sipo official kamu ke Rumini lagi bicara soal dia ya. Apakah dia masih pacarnya tetangga sebelah? Itu ya. Besok Tia
sebulan ke depan ini kan bulan toh didelok ya toh didelok santai gitu. Tia dilihat kalau itu crash. Menurut saya Tia tinggal tunggu waktu crash. Aku penasaran ki sing mbok sebuti kabeh. Penasaran sampai tak bukai. Ya Tia gimana? Wis sabar yo, wis kelase Tia mbok bingungi. Kelase Tia rasa mbok bingungi, santai we, Bro. Wis tinggal bubuk manis. Juli menurut saya sampai 48, 4.800. Menguji di situ. Walah ordi apa naik terus apane wong kuwi teko 97 garis 39 kok naik terus apane to. Wah kowe ngawur iki. Sapa ki mau? Si official. Kowe ra iso ndelok candle ternyata. Ternyata kowe iki ra iso ndelok candle. Iki lho nya. Kenyataane kowe ra iso ndelok candle ternyata. Iki piro? Sing mbok baca iki apa gitu lho. Aku rak mudeng iki malan. Lah sing mbok baca iki apa? Lah wong iki atene 97. Iki wis mudhun dadi 39. Kowe ngomong naik terus iki, kowe iki janjane iso mbaca candle apa ora? Malah aku bingung iki. Jebule si official ora iso mbaca candle. Mong iso komen. Lagi luwih aneh meneh iki. Nah ini salah satu. Maksudnya gini loh, kowe belajar sih untuk membaca candle. Yen candle sing mbok baca kuwi 15 menit dan kowe ngomong naik, ya kowe keliru. Ya. Ya kowe keliru. Gitu loh. Kamu bacanya pada time frame 1 hari atau WTC mau kemana pasca Presiden Iran kecelakaan? Ya harus biasa ngono. Tadi sudah jawab semua sebetulnya. Aku kesal jawab terus bulan kali ini terus sih. Biasanya jodoh. Aduh, aku yang ngeluh. Gini. Apa tadi sudah tak jawab sebetulnya untuk apa Presiden Iran ya. Jawabannya sebenarnya simpel bahwa BTC ini halving itu maknanya cukup kuat. Bahkan Covid pun tidak bisa menggoncang makna dari halving atau pesta bulannya per 4 tahunan di dalam kripto. Tetap terbang. Jadi di situ membuktikan bahwa market kripto ketika di fase halving maupun bull run-nya per 4 tahunan ini itu tidak cuman berita-berita gitu aja, menurut saya tidak cukup bisa menumbangkan atau menggeser gitu loh. Jadi teman-teman harus kembali kepada histori gitu loh. Teman-teman harus kembali pada histori. Tadi saya sudah bahas, sebenarnya kembali lagi saya ingatkan bahwa tadi apa pabrik getuk pabrik getuk itu tadi sudah barusan ini kita bahas itu ya. Nanti kamu lihat di YouTube aja Nick Nian ya. Di YouTube itu biasanya saya download ulang untuk live di sini untuk bisa dilihat untuk teman-teman. Pegang koin meme enggak? Pegang. Kalau saya untuk koin meme cuman pegang apa Shiba Doge. Kalau untuk meme yang contoh seperti karena gini ya. Kalau saya secara pribadi untuk koin meme yang sudah listing di Binance maupun FOMO seperti Floki, seperti PP, seperti apa Bong, seperti Bome, seperti Satoshi, menurut saya tidak mau beli. Kenapa gitu? Karena sudah FOMO. Dan perlu diketahui
bahwa produk yang listing di Binance rata-rata setelah FOMO puncaknya itu di Binance. Hampir rataan saya pelajari 5 tahun ini jarang yang lolos itu minus dulu 90% sampai 98% dari ATH-nya ya, dari ATH-nya. Jawaban saya konsisten seperti ini terus. Ketika saya di live sama semua jawaban saya, dan itu teman-teman bisa cek semua. Sekelas FTM aja, tadi barusan kita bahas. Sekelas FTM di listing baru ketika di Binance, dia tetap crash dari harga tertingginya di Binance pada saat itu crash tetap 95%. Tadi habis kita bahas. FTM itu kurang bagusnya apa? ICP itu kurang bagusnya apa? Tetap crash 98%. Itu di tengah bull run tuh, bukan produk yang. Jadi bull run itu maknanya jangan berpikir, orang kan kadang berpikir gini, saya pukul nih meme coin ini, besok bull run ikut mesti. Pembuktian yang ada di historical itu tidak seperti itu. Doge dari sekarang masih bisa naik berapa kali. Kalau saya secara pribadi patokannya gini, dari ATH masa lalu kemungkinan untuk produk-produk lama yang fundamentalnya cukup baik itu kalau untuk Doge mungkin bisa dari ATH bisa 5 kali. 5 kali lah. Kalau untuk seperti SRP 1,9 ya, dari ATH paling ya 3 kali sampai 5 kali. Ada sama 3 kali sampai 5 kali. Dari ATH 2021 ya. Jadi kalau dengan harga sekarang lipatannya sampai berapa? Kemungkinan potensinya antara 1000% sampai 2500%. Harusnya kalau bull run pada altcoin session sekelas harga-harga murah ya. Tapi kalau untuk yang medium seperti Sol yaitu mungkin target antara sekitar 10 kali sampai 15 kali lah. Kurang lebih seperti itu. GMT ya, GMT habis dibahas tadi, beli aja karena sudah minus 95% tadi ya, hampir SP ya. Shiba bisa berapa kali bang dari harga sekarang? Kalau harga sekarang patokannya gini aja, dari ATH kemarin kaliin aja 5 kali. ATH di 2021 kaliin aja 5 kali. Ya kurang lebih di situlah area. Kenapa gitu? Karena kita berhitung secara market cap. Jauh enggak dengan market capnya BTC? Sangat jauh. Jadi cara hitungnya ini yang fundamental ya. Teman-teman cara hitungnya gimana sih? Untuk kalau saya cara menghitungnya seperti ini tak bukain buat teman-teman ya. Cara menghitung saya yang realistis itu seperti apa? Ya. Ini tak bukain. Jadi teman-teman bisa ke ini ya. Ini namanya saya pakai CoinGecko ini. Ya. Market capnya CoinGecko. Jadi yang teman-teman perlu lihat itu adalah ini market cap total. Ini kan satu ya. Ini yang nomor satu adalah BTC 1,3 triliun US dollar. Saya kasih contoh SRP aja ya. Saya kasih contoh SRP ya. Kelihatan ya, SRP itu market capnya adalah 28 miliar, 400 ya, 28.500 lah miliar ya US dollar ya. Taruh aja dia menjadi keempat, ya kan? Apakah BNB-nya naik enggak? Kalau SRP-nya naik, ya harusnya naik. Taruh aja BNB naik 3 kali lipat, 87 miliar dolar kali 3 kali lipat, berarti dia akan di area 250-an, 250 miliar dolar. Berarti potensi SRP untuk mencapai 250 miliar itu kenaikannya akan bisa 8 kali lah. Ya, masih bisa ya 8 kali. 8 kali masih bisa. Berarti kalau 4 dolar, harga sekarang kan 0,5. 8 kalinya adalah 4 dolar. Itu realistis. Itu yang namanya kita menghitung secara market cap tapi realistis, ora ngawur, ora halu ya. Bahasane ora halu.
Ya, gitu caranya. Itu cara saya melihat market kalau kita berhitung secara market cap. Nah, terus apakah seperti contoh Doge ya. Doge saat ini market cap-nya adalah 21. Ya, 21 miliar. Kalau seandainya Doge itu taruh aja di 6, ya strong bisa sampai 6 di bawahnya Solana lah. Solananya tergantung Solananya naik berapa kali. Saat ini Solana 79 miliar 79 miliar US dollar. Kalau dia Solananya naik 7 kali lipat dari harga sekarang, ya taruh aja jadi 1000 dolar masih realistis. Sebenarnya Solana naik di 1000 dolar masih realistis. Berarti market cap-nya akan 500.000 dolar juga. Berarti BNB juga akan lebih dari itu. Gitu. Taruh aja ya, sama seperti yang tadi kita bahas 250 tok. 250 miliar US dollar. Berarti Doge maksimal untuk kalau BNB-nya naik 3 kali, dia masih bisa naik sekitar 10 kali lipat lebih. 12 kali masih oke. Berarti harga saat ini dikalikan 12 kali. Berarti 1 dolar itu sangat realistis untuk Doge kalau mau breakout dan menuju bull run-nya. Gitu. Itu patokan realistisnya. Ordi potensi naik berapa kali lipat? Iki wis tak jawab, aku ora gelem tuku produk anyar. Lah, iki wis tak jawab gitu ya. Produk-produk baru seperti Ordi, Manta ya. Buat saya itu saya melihatnya berbeda. Maaf, saya harus berbeda. Saya tidak melihat dia breakout. Jadi saya tidak beli. Karena sudah ke FOMO. Solana kalau mau entry bagusnya di harga berapa? Harusnya kemarin sih Solana sudah terbang seharusnya di 117 kemarin. Tapi kalau nanti bisa dapat koreksi ya, Solana mana Solana. Kalau saya melihat produk-produk baru itu saya tidak nafsu beli, jujur teman-teman. Ini ngomong terus terang, ojo ngono bar wah umi ora aku ya. Anda, saya jujur mi kamu. Memang saya tidak beli. Saya mau beli yang sudah crash 94 sampai 98%. Seperti apa produknya? Seperti ICP, seperti GAL, seperti APT, seperti GLMR, seperti AP. Itu minus sudah 98% semua dengan project yang bagus loh, bukan project ecek-ecek loh. Ya. Itu yang saya beli. Makanya saya ini kadang berlawanan dengan retail. Retail itu akan membenci saya dengan ilmu saya, dengan yang saya bukakan secara histori. Retail akan berontak dengan cara saya berbicara. Tapi itulah kebenaran yang saya lihat secara market. Makanya ketika FOMO kemarin saya tidak usah lab, percuma gitu loh. Saya tidak mau beli pada saat itu kan. Ketika 2-3 bulan sebelum halving, saya bicara terus tentang crash market, semua akan kontra terhadap saya. Tapi histori berbicara seperti itu. Sampai 1 minggu sebelum halving baru saya beli. Ketika market sudah crash, itu pun kebalikan dari retail berpikir. Retail sudah crash, retail sedang dalam sangkut, duh kiki orang berbeda lagi. Lah kan akan berpikir seperti itu terus. Dan sampai kapanpun ilmu yang saya bagikan ini akan kontra terhadap retail. Ini omongan saya ituin. Sampai kapanpun itu akan kontra. Kecuali cuma satu. Ketika naik bull run, nah itu mungkin searah. Itu toh. Tapi kalau drop itu lebih kontra dengan retail. Karena retail begitu dikasih kenyataan bahwa kebenarannya seperti ini, dia akan kontra. Tapi saya sebenarnya berusaha untuk membukakan celah-celah penting di dalam dunia kripto yang jarang diulas oleh orang. Dan itu saya memang suka untuk membedah secara histori itu.
gitu. Teman-teman kalau lihat live saya sebenarnya seputar itu, seputar tentang histori, bagaimana melihat histori itu dengan sangat detail, itu sangat penting. Karena kita nanti jadinya tidak seperti orang gini loh, ikut-ikutan. Oh ternyata seperti ini, wah ada orang bilang manta, orang bilang ondo, orang bilang itu. Tak kasih tahu teman-teman, mereka itu launchpad gratisan, punya BNB aja di launchpad itu dapat koin-koin itu. Nangkep enggak? Modal dengkul gitu loh. Begitu ATH tinggal dikonversi jadi BNB sudah clear. Keuntungannya apa? Ya keuntungannya dapat koin baru launchpadnya. Ruginya apa? Lah modal dengkul loh. Ruginya ora ono gitu loh. Yang dirugikan siapa? Yang ikut FOMO. Makanya kenapa saya tidak bahas koin-koin baru, selalu saya kontra dengan koin-koin baru. Selalu jawaban saya sama, minus 94% sampai 98% baru saya mau beli, itu pun sudah jeda lebih dari 1 tahun lebih. Karena kalau sekarang ini mau beli umpamanya minus ya om sudah minus 94%. Contoh ya, umpamanya produk A, umpamanya nanti ini bumi dan siapa ya, om bumi itu turun sampai umpamanya 94%. Beli enggak mau beli. Kenapa om? Lah ini ono dasare meneh, bukan aku ngawur. Pertanyaan saya cuma satu, apakah retail sudah rela melepaskan buminya ketika sangkut 98%? Tidak jawabannya, karena di depan itu ada bull run. Retail itu tetap akan berpikir bahwa bull run itu adalah sebuah harapan. Dia akan breakout, tapi kenyataannya kemungkinan besar tidak akan breakout. Karena apa? Lah pause sapa sing ngunggahke? Nangkep ya? Sudah ke FOMO, koreksi di 90%, retail sangkut semua, tapi tidak mau lepas barangnya. Kowe iso mbok bayangke ra? Kenyataannya itu bisa mbok bayangke. Ini ilmu, kalau kita bicara soal ilmu supply and demand, kita akan mengukur dari sisi itu. Psikis atau mental dari retail seperti apa? Goyah ndak? Momennya goyah ndak? Kalau dia bukan dalam kondisi momen goyah, itu mungkin akan dipertahankan. Benar tidak? Karena apa? Dia melihat harapan bull run. Tapi kenyataannya tidak naik-naik karena rano paus. Pausnya tidak mau kasih makan. Ilmu daging ya, semoga bermanfaat ya. Nangkap ya? Saya berharap minimal ini membukakan satu mindset yang harapan saya itu gini toh teman-teman. Teman-teman di Indonesia ini kita tidak terus terkuras oleh koin-koin baru dana kita. Kita itu teredukasi, makanya kalau bisa kamu ceritain ke teman-temanmu biar memiliki pemahaman yang baik dulu. Jangan ikut-ikutan koin-koin baru ngejeburi, FOMO, sangkut, kasihan duitnya melebu ning kono terus. Ya. Untuk sekarang beli apa mas? Kalau saya itu lebih cenderung ke fundamental yang baik, sama yang kalau umpamanya sudah crash ya, crash itu yang crash sudah 2 tahun lah, seperti ICP itu tidak jelek ya, itu rankingnya 21 ya teman-teman, internasional dia 21, itu dari harga $2.800 dia pernah jatuh di $3. Itu diskonnya itu sudah parah menurut saya. Rankingnya berapa? 21. Jadi kan produk bagus. Dia listing pada tanggal berapa? Di tengah-tengah posisi koreksi antara ATH pertama dan ATH kedua pada bull run-nya. Jadi ada satu kali momentum 5 bulan kenaikan pada double top pada BTC. Itu juga tidak naik, tetap crash pada saat listing. Info koin bank yang bagus buat beli sekarang
Info koin yang bagus buat beli sekarang yang sebenarnya masih murah ya, sebenarnya adalah ada SRP, itu kan masih di bawah-bawah. Teman-teman bisa lihatnya gini, dari time frame mingguan. Kalau dari time frame harian, teman-teman mungkin akan bingung. Sebenarnya seperti Doge itu harusnya minggu lalu itu sudah maksimal. Atau sebenarnya harga yang terbaik itu adalah satu minggu sebelum halving. Ketika menyentuh di time frame mingguan, ada 2 tahanan buat breakout. Kalau seperti Doge bertahan di MA25-nya, kita pakai benangnya adalah MA7, MA25, MA99. Itu bertahan di MA25-nya di harga pada kemarin itu 0,12 untuk Doge. Nah, apakah bisa dibeli? Harusnya tidak ada masalah. Doge masih murah, SRP masih murah, ADA masih murah, terus Shiba masih murah, Gala masih murah, Sandbox masih murah, Mana masih murah, ya, Atom masih murah, Habar masih murah, Habar itu masih murah, Matic ya betul, Matic ya itu setuju, Matic masih murah. Ini kayak FTM, teman-teman kalau lihat live dari kemarin ya, sebenarnya kita sudah take profit margin ini sudah margin 50%. Kalau teman-teman beli pada saat 1 minggu sebelum halving, itu FTM itu sudah naik 50%. Jadi momen ini sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, ketika halving, menurut saya aja menyisihkan kepintaran saya dalam melihat market itu tak sisihkan, karena saya lebih menitik beratkan kepada histori di dalam halving dan bull run. Karena itu histori yang terbentuk di dalam alam bawah sadar para investor di seluruh dunia, bahwa 4 tahunan itu adalah momentumnya. Baik di dalam sisinya produser yaitu para miner, itu adalah sesuatu momentum yang sedang ditunggu 4 tahunan untuk mereka bisa jual pada harga FOMO atau tertingginya. Karena market, kecenderungan retail memiliki rasa rakus kepada market. Nah, itu yang akan dipergunakan untuk menjual pada 4 tahunan untuk para miner. Jadi kecerdasan kita sisihkan. Yang sudah beli di koin-koin fundamental bagus, staking bubuk manis. Nanti Juli pertengahan bisa di TP 30%. Terus nanti di Desember nanti kita lihat kembali apakah sudah ATH apa belum. Gitu. Bang, cara nyicil yang baik untuk jaga portofolio. Kalau saya itu tidak model cicilan, bro, Sebrio. Kalau saya beli di 1 minggu sebelum halving ya sudah, tinggal saya nanti di bulan Juli aja, Juli pertengahan saya jual gitu. Paling yang saya mainkan itu kalau momentum seperti ini, jujur yang tak buat scalping itu malah di future, sedikit itu future aja. Tapi yang di spot saya enggak apa-apain. Apalagi ini kan mau delisting untuk SRP itu ya. Sebenarnya SRP itu sudah kode bandar. Binance aja, sekelas Binance aja mau delisting futur M coinnya untuk SRP tanggal 28. Itu makanya kalau yang di VT saya sebenarnya update-nya itu teman-teman, itu sebenarnya sinyal. Kalau teman-teman perhatikan itu sinyal gitu. Ya, FTM gacor ya, mantap lah, selamat ya buat yang sudah di FTM. Ini sudah 93 loh FTM loh. Nggak main-main FTM, mantap, seger banget ya. Terus ini ETH sudah 31 tuh. ETH target. Jadi gini teman-teman, kalau saya secara pribadi ya melihat saat market saat ini yang dalam kacamata saya melihat ya, saya ungkapkan, terlepas dari itu kamu eksekusi sendiri dalam jual belimu. Untuk SRP, potensi yang akan terjadi adalah pada bulan Juli pertengahan
antara di harga 1,3 sampai 1,9 dia akan menguji ATH 2021. Rata-rata untuk koin-koin yang fundamentalnya bagus, yang kemarin tidak FOMO sangat hiper, itu memiliki potensi untuk menguji ATH 2021. Seperti FTM, ini akan kemana? FTM itu potensi yang akan terjadi adalah 1,94 sampai pada 3,4 untuk sampai Juli pertengahan. Terus untuk Doge dia akan di area 0,44 sampai 0,73 menguji di situ pada bulan Juli. Kenapa bulan Juli, Om? Karena itu fase awal dari altcoin season. Kalau teman-teman perhatikan pada masa 2020, altcoin season itu terbentuk pertama kali stopnya itu pada bulan Agustus. Kenapa saya memilih bulan Juli? Bukan tanpa alasan. Bulan Juli itu adalah bergesernya 1 bulan di dalam halvingnya. Jadi halving ini setiap 4 tahun memiliki pergeseran 1 bulan sampai 1 bulan 58. Tapi kebetulan untuk halving dari 2020 ke 2024 itu adalah momentumnya bergeser 1 bulan. Kalau altcoin season pada tahun 2020 itu awalnya terakhir pada ATH pertamanya itu adalah Agustus, berpotensi saat ini akan sampai Juli pertengahan. Dan nanti akan ada koreksi tapi ringan, tidak jauh, tidak berat. Biasanya untuk BTC untuk pada 2020 dia cuma koreksi 18% ketika terjadi altcoin season pada sesi awal. Thank you Bro Fahri. Kelihatan ini sudah dari tadi nih. Ini udah 2 sesi loh. Makasih Bro Fahri. Seger ya, seger nih. Seger. Gitu ya. Jadi yuk di follow buat Bro Fahri yuk. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman lihat targetnya adalah langsung teman-teman untuk produk-produk yang produk fundamental yang bagus dan lama. Baru buka TikTok. Oh, ini kita sudah 1 jam lebih nih. Ini sudah kloter kedua. Terus untuk contoh untuk ETH akan kemana? Dia akan menguji di 4.894-nya untuk pada bulan Juli ya, bulan Juli pertengahan. Kemungkinan potensinya seperti itu. Baru mungkin antara Juli ke September akhir itu ada sideway. Kalau teman-teman perhatikan secara histori, kita bicara histori ya, itu akan ada sideway pada bulan, kalau yang 2020 itu Agustus sampai bulan Oktober akhir. Tapi kalau sekarang ini mungkin bergeser 1 bulan sekitar bulan Juli pertengahan sampai bulan September akhir. Potensinya seperti itu. Jadi mungkin bisa di take profit. Kalau saya secara pribadi mungkin pada bulan Juli pertengahan saya akan take profit 30% rata. Oh, enggak usah. Lagi pada minus ya, enggak, pada saya enggak usah. Santai aja ya, enggak usah terlalu dibingungin, Bro Luka. Yang penting apa semua teredukasi ya. Ya, yang masih sanggut apa semoga cepat pulih ya. Moga-moga pada bulan Juli pertengahan ini sudah kejemput semua. Yang saya tidak optimis jujur produk-produk yang listing baru. Kembali lagi saya ingetin, kalau yang produk-produk listing baru ini sejujurnya saya tidak optimis untuk bisa pulih. Saya tidak optimis. Saya ngomong jujur ya. Tapi ini apa yang saya utarakan ini kejujuran gitu loh. Apa yang saya lihat secara market gitu loh. Tapi kalau untuk seperti produk, contoh nih, Om saya sudah beli Shiba di Pucuk, balik. Saya sudah beli Shiba Om di ada Om di Pucuk kemarin waktu Om balik. Nggak usah takut. SRP balik, nggak usah takut. 09 Om, Om balik. Stop. Ya. Malah maksudnya
Gini loh, produk-produk yang lama, fundamentalnya bagus, malah kamu tenang. Bulan Juli ini kejemput semua harusnya. Not gimana lah, kalau bank, kalau atribut bagus ya. Loh, sebenarnya teman-teman, project itu hampir rataan tuh memiliki kapasitas yang cukup bagus, termasuk FTM pada saat itu. Tapi yang jadi masalahnya, secara historikal, produk listing baru itu memiliki momentum selalu setelah listing di Binance, ATH-nya itu memiliki momentum koreksi 90% secara histori. Dan ini yang jadi masalah. Ini yang kita bahas dari tadi, ini soal minus 90% sampai 98% yang akan berada di bawah dalam kurun waktu 1 tahun dulu. Setelah berikutnya baru breakout. Ini permasalahannya di situ, panjang gitu loh. Bukan lantas turun terus dia banting naik langsung. Ada satu koin yang langsung banting naik langsung, itu FTM. FTM itu salah satu produk, tapi dia perlu dibanting dulu di 94%. Sama aja. Jadi kalau teman-teman bicara soal listing baru sudah FOMO, ya jawaban saya tetap sama. Minus 94% baru boleh beli. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih baik beli produk yang sudah minus 94 sampai 98%, tapi yang sudah lebih dari 2 tahun. Itu retail sudah lepas semua. Berarti yang makan itu sudah bandar. Kondisi koin di bandar atau di exchange itu aman. Malah aman. Loh, kok aman? Gimana? Ya aman, mereka masih akan menaikkan di fase bull run ini. Kan pausnya yang bawa barangnya. Ngopi dulu kok, ya no. Pausnya yang bawa barangnya, koinnya, karena sudah lepas market retailnya. Lah berarti barang di dalam barang pemegang yang banyak itu paus ya, tinggal timpa, naikin, deng gitu, senak gitu loh. Ya, makasih bro Nikna, Niknian, gitu ya. Cara melihat market seperti itu kalau untuk yang listing baru. Toko kripto, jangan, kalau di live ini tidak boleh nyebut Binance, ilegal. Toko kripto. Mudeng ya. Bang, aku belum punya barang apa-apa, saranin satu dong untuk sebet. SRP Matic, kamu bisa SRP Matic Sandbox ada. Ini SQ 4. Karena murah. Karena masih murah. Gala itu masih murah. Itu belum naik malah. Ya SRP itu bagus, beneran. Nanti partai underdog itu. Kalau saya aja disuruh memilih semua koin, kan semua porsinya tak kasih 10% selain BTC maksimalnya. Itu SRP saya berani 20%. Potensi altcoin yang 5 kali yaitu SRP ada, Sol, Avax, Link, Atom, itu bisa semua. Gala, Sandbox, FTM, Mana, itu koin-koin fundamental, bagus dari riwayatnya, historinya. BTC kayak mau jebol hari ini. Jebol ngondi apa to iki sing mbok delok ki omong nang ngene. Iso jebal cuma kowe iki jojo dolanan putur iki. Lah wong BTC mundang ini malah jebal-jebol iki piye to iki. Aduh. Lah sing mbok delok iki apa?
Kalau forex main ndak. Sing mbok delok jebol ki apa to? Aku iso bingung iki mbek Ruka apa kuwi. Kowe delok ana temper mingguane, aja temper hariane kuwi lho temper mingguan. Ya. Kuat, $1 kuat. Doge kuat. Apa to ki? Oh, BTC don. Ora udah ngomong BTC kok, Bro. Dia ngenteknya BTC kok, Bro. Iki janjane kan sing didelok apa to kuwi? Halo. Ini naik semua ya, wis ora usah galau lagi. Ya. Tenang. Bukan saya tuh ngeyem-ngeyem loh. Serius, saya tuh untuk spot itu ya. Enggak tahu deh. Nanti bulan Juli pertengahan baru kita eksekusi ya. Sama nanti Desember. Panennya itu nanti Juli pertengahan sama Desember. Mau suwi menen wilayah. Kalau kamu mau tahu investnya para paus itu ya sebenarnya ilmu yang kita terapkan ketika di lab ini. Makanya pandangan retail akan kontra dengan apa yang saya bagi. Karena ini adalah pemikiran terbalik. Kalau di dalam kepolisian itu adalah pemikiran terbalik. Kita sedang memikirkan kebalikan dari retail. Ilmu ini adalah ilmu, kalau orang biasa di dunia produksi, kamu akan ngerti apa yang saya bahas ini. Sudah, tadi sudah saya bahas. Tadi soal geopolitik saya sudah bahas. Nggak usah perlu ditakutin. Ya. Loh, kalau kayak gini ini yang berontak Iran itu. Nah, pertanyaanku, Rusia mau bila Indonesia presiden ini matiin, meninggal gitu. Kalaupun ada konspirasi, pertanyaannya di situ. Dia tidak mau. Yang negara kayak osok. Ya cuci tangan loh. Gitu loh. Tidak seindah itu. Di dunia politik perang itu tidak seindah itu. Tidak sekinyis-kinyis itu. Menurut saya dalam sudut pandang saya secara melihat geopolitik seperti ini, malah Iran itu akan berdiri sendiri. Umpamanya ya, ini kontra ini, taruh aja ngawur wis. Lah malah babak belur. Ya sing bila sapa? Karena kepala negaranya ndak ada yang kan. Secara politik orang akan cuci tangan, diam. Yang biasanya mungkin itu dekat atau wah lagi ngosek iki ngene iki. Tak merepet sih ngono lho. Kalau Bro Elit bilang ditinggal ngopi dulu. Nah ngono Bro Elit kuwi. Piye Bro, tinggal ngopi sik, kopi pawon wis ngono. Tenan. Bener. Dengan kondisi seperti ini orang akan ngopi dulu lah gitu. Akan seperti itu. Politik itu sekejam itu. Ya. Kalau saya melihat malah sisinya seperti itu. Jadi apakah reaksinya akan berat, menurut saya tidak. Kecuali memang contoh iki ngerti tenan iki dibuang iki apa diapake. Menurut saya ya ndak tahu lagi kalau sing dikon perang Iran Rusiane ning mburi ya mbok. Susah. Menurut saya ya udah kita ndak usah mikiri perang, kita mikiri BTC naik buran ya. Ndak usah dipikiri itu terlalu banget ya. Karena menurut saya bulan maupun halving ini memiliki makna yang cukup kuat. Jadi tidak semudah itu perkara soal seperti itu mempengaruhi, cukup signifikan. Bris atau biget gimana Om? Bris atau biget?
Loh, ra ono bisa. Ra ono Nggak ada. Nggak ada di Binance, sudah di apa sih? Kira-kira puncak altcoin season 2000. Lah ini tadi sudah tak bahas Kenzo. Tadi ini kita baru bahas puncak altcoin season atau ATH dari BTC. Ini yang saya takutkan ya. Tapi nanti pada bulan itu kita kawal ya, Desember sampai Januari. Karena apa? Kalau kita berhitung dari posisi bawahnya BTC, ini kan momentumnya bergeser, berubah. Dulu bottom itu 2 bulan sebelum halving, harga bottomnya pada BTC ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, bottomnya itu ada pada Oktober 2023. Berarti kalau kenaikan pada fase pertama pada ATH pada 2020 itu adalah membutuhkan 13 bulan, berarti November atau Desember ini akan menjadi momentum ATH kalau berhitungnya dari posisi Oktober akhir 2023. Nah, disinilah yang perlu diamati. Apakah sudah membentuk ATH? Biasanya ada 2 tanda yang seringkali kita bahas di dalam CBT. Kalau teman-teman masih ingat, 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat pada time frame 1 hari. Itu satu sinyalnya. Kedua itu adalah MA99 sudah membentuk gunung. Memang saat ini sudah membentuk gunung, tapi untuk sampai belok itu adalah konfirmasi pembalian keadaan, berarti ATH sudah terbentuk. Itu 2 tanda yang teman-teman akan pelajari di situ, caranya melihat. Terus apa, nantilah begitu Desember nanti kita bahas. Itu masih jauh ya, masih jauh. Perkiraan saya sih Desember Januari kalau dia mengikuti momen Oktober 2023. Karena orang ini berpikirnya adalah ATH-nya di April atau Mei 2025. Nah, ini yang menjadi seru. Nanti apakah terjadi koreksi dulu di Desember Januari, baru nanti ATH double topnya ada di bulan-bulan sekitar bulan 6 sampai bulan 9, nggak tahu, 2025. Nanti Desember baru bisa kelihatan. Tapi kalau saat ini saya tidak bingung. Kalau saat ini malah saya itu tenang, bubuk manis, tinggal bubuk staking kabeh koin, apa koin-koin yang sudah di produk-produk spot ya udah stakingin, tinggal bubuk. Wis ora usah nganggo pinter-pinteran ya ini. Butuhnya apa? Tetek melihat bulan, pesta bulan sudah tidak usah goyang. Karena orang itu masih trauma terhadap pra-halving. Karena crash kemarin itu membawa trauma. Kalau teman-teman masih ingat, saya tuh selalu ingetin di fase halving atau bull run, yang perlu kamu siapkan itu adalah psikis atau mental. Kenapa saya pesan itu terus? Karena tidak mudah. Kamu melewati fase halving, sebelum halving, pra-halving itu adalah gencatan secara psikismu itu akan habis. Tidak koin-koinan, traumanya cukup besar, orang akan curiga, ketika ada koreksi orang akan takut, seolah-olah akan didam balik. Itu seperti itu, tapi sebenarnya tidak terjadi. Karena secara historikal, halving itu apalagi sudah lewat 1 bulan gini. Dari 2016, dari 2020 tidak ada historinya lebih dari 1 bulan dia crash. Itu historinya. Jadi kenyataannya seperti itu. Jadi yang saya pegangi bukan kepintaran atau kecerdasan saya, tapi yang saya pegangi adalah histori. Mungkin saya tidak sempurna dalam melihat semua ini, tapi histori itu menuntun saya untuk melihat bahwa kenyataan yang terjadi pada masa halving dan lewatnya itu berbeda dengan pra-halving. Sepertinya halving kali, iya ada bedanya, cuman
ada bagusnya. Jangan salah. Begitu kita masuk hari halving, ETF appraisal ETF itu menjadi kegilaan di dalam bull run-nya. Itu akan membuat satu kerangka penting untuk para retail melihat bull run ini dengan beringas lebihan. Karena apa? Ada alasan, ada satu momen institusi masuk. Saya sudah bahas itu Kenzo tadi. Saya sudah bahas itu di apa tadi ketika jadi gini, di dalam halving itu kan new-nya kita baleni meneh mosok. Wes kowe lihat toh Kenzo, kamu lihat toh di YouTube nanti kalau di apa siaran tunda gitu. Itu tadi sudah saya bahas dari sisinya tadi pabrik getuk. Kamu nanti mbok itu toh cari aja yang pabrik getuk. Ilustrasinya pabrik getuk itu tadi. Itu sudah panjang lebar dan menurut saya akhirnya teman-teman akan menangkap ini. Oh, halving ini apa perlu takut? Enggak. Yang perlu kamu siapkan adalah mental. Berulang-ulang kali saya pesan kepada teman-teman semua CBT Army dari 4 bulan yang lalu, halving itu ada yang kamu siapkan bukan cuma dana, tapi mental atau psikismu yang baik. Karena traumamu di dalam pra-halving itu akan menghancurkanmu untuk tidak bisa menikmati dari pesta bull run ini. Itu yang paling penting. Jadi yang tadi tanya, Om apa koin yang perlu dibeli? Sebenarnya asal satu, jangan beli koin listing baru yang di Binance. Itu aja catatannya. Lu Om agak yang diomongin, kalau saya seperti itu, resikomu lebih kecil. Gitu. Beli aja koin fundamental aja. Ada SRP, BTC, ETH, Binance, BNB, Sol, AVAX, Link, Atom, Habar, ya, FTM, Sandbox, Gala, Mana, itu jauh lebih aman daripada kita beli listing baru. Siapa yang bisa menjamin dia breakout? Tidak ada. SRP bagus, ya. SRP 20% dari portofolio boleh, ya. Siap, makasih Bang. Oke, gitu ya. Cukup ya. Terima kasih teman-teman. Kalau yang butuh abon bisa di Kanjang Kuning. Itu ada abon yang packaging kecil 50 gram juga ada. Ada yang kalau mau jualan itu ada 50 gram kali 5, itu bisa dijual kembali. Tanda awal bulan berakhir gimana Om? Tadi wis toh. Lu mau ki ngrungokke apa to Irwan? Ya aku wis ngoceh ngalor ngidul kuwi. Ya ampun, tandanya mau wis diomongi satu Bang Toyib 1 2 3 benang baloke meloncat sama MA99 belok lho. Wah, ini ngetara iki keluar masuk iki Irwan. RSS naik ya, RSR itu sudah murah emangan. Itu si Bro Elite itu. Ya, si Bro Elite. Kalau Ondo produk baru juga ya. Gini ya. Sehebat apapun, ini aku ngomong jujur ya. Maksudnya dari pandangan saya ya. Saya itu tidak peduli dengan pausnya siapa. Loh kok gitu? Iya. Saya peduli dengan histori yang sudah saya pelajari. Histori yang saya pelajari, semua yang listing di Binance sehebat atau maksudnya ini produk ini wis ra ecek-ecek. FTM ki ecek-ecek ra. Aku metakon. Ora. Tetap tumbang 94%. Itu membuktikan secara histori kita gini, kalau saya secara pribadi ya, itu sebagai pegangan saya. Saya tidak mungkin masuk di listing baru yang di Binance. Kalau dia sudah crash 98%, kalau saya pengen long term ya udah tak beli sedikit, udah kalau besok naik ya udah naik. Gitu aja.
Selebihnya itu saya tidak akan nafsu, cerita saya tidak akan tergoda. Mau belakangnya burine rentengannya apapun tak peduli. ICP itu dulu sangar, AP itu siapa yang tidak tahu. Belakangnya sangar, tumbang 99%. Coba kita lihat di story-nya dulu semua. ICP itu koin ranking 21 ya. Dari 2.800 dibantai tinggal $4. Apa yang bisa kita ituin? Histori berbicara seperti itu. Makanya kalau teman-teman ini mungkin kayak aku ki ngomong kayak ngene iki kayak ana antipatine mbek binen ora. Aku tuh ndak ada. Binen tuh dia ndak dirugikan dengan semua. Tapi gini loh. Coba buktikanlah, carilah ditempel 1 hari. Bener gak toh? Sing listing di itu semua crash semua. 90% rata semua ada. Cari yang sudah 2 tahun itu mesti ada crash dulu 90%. Dan nanti dari situ kamu baru ngeh apa yang saya bicarakan ini. Saya sudah amati ini 5 tahun. Nggak main-main, kasih tahu. Nggak main-main, saya amati ini 5 tahun nih. Dan saya suka terhadap history. Memang kekuatan di dalam room ini adalah historical. Nah, kalau koin lama sudah 2 tahun, 3 tahun, kan gini loh bro Genco. Ini contoh ya, Floki. Kalau belimu di sebelum Binance bener. Kamu belimu di Bitmart, belimu di CoinGecko, ya kowe panen. Ratusan kali bisa. Betul. Tapi kalau kenapa kok di Binance saya bicara soal itu? Binance itu adalah puncak di dalam FOMO. Mimpi semua koin meme itu adalah di Binance. Lah kue masuk pada FOMO, pada titik tertinggi yo, cangkutlah. Gitu ya, nangkep ya. Lah terus sudah crash om, 90% boleh dibeli ndak? Tak kasih lagi ilustrasi nih. 90% sudah crash dari ATH ini. Ini berarti retailnya sangkut toh. Pertanyaannya kamu kan retail juga toh. Kita semua retail juga toh. Di depan itu bullrun, kamu mau lepas barangmu enggak? Hampir rataan tidak. Karena kita berpikir ada harapan di depan. Itu bullrun. Pertanyaannya, koin yang sudah di FOMO kemarin itu suplainya dimakan semua oleh retail dengan rakus dan ganas. Berarti kan paus tidak ya. Kalau kamu belum retailnya itu masih optimis ada harapan bulan, berarti kan tidak dilepas. Nggo apa? Paus iki ngunggahke nggo apa? Gunane apa? Coba renungno dulu. Gunanya paus itu buat apa? Gitu loh. Menaikkan ini untuk apa? Duh, iki kuwi lho, ada koin. Lah kuwi kan ra weruh. Mereka iki entuke koin iki teko launchpad. BNB gratisan. Wah iki lho, BNB-ne wakeh iki. Untuk launchpad kan wakeh. Dudoke mbek kowe iki. Lah kowe ku sangar lho. Lah wong dhewe gratisan kok. Tinggal mbok konversi sedelok ning ATH, klik bye-bye. Sing sangkut sapa? Ya retail. Sing masuk dalam mimpi yang sudah dibangun oleh narasi-narasi sales. Ya. Nangkep ya, saya nangkep ya. Aku berharap kamu nangkep gitu ya. Semua. Nangkap ya. Ini yang kita bahasnya yang koin-koin baru ya. Itu seperti itu. Jadi jangan kita masuk terus di dalam lubang yang sama. Contoh, bumi boleh di DCA ndak om? Wah, gua apa aku DCA? Tukuwe ora. Apa meneh DCA?
Karena setelah saya pelajari, itu yang listing baru rata-rata tidak langsung breakout. Coba lihat dong, yang langsung breakout itu aku baru dapat loh ya, itu FTM. Itu langsung breakout. Dia tumbang 95% ya, itu tapi tetap tumbang sih 95%, baru breakout. Ayo kita belajar history, makanya kita akan ngerti history itu seperti apa. Nanti teman-teman ketika suka terhadap history, kamu pengen suka umpamanya Ondo, pelajari aja historinya. Oh bener atau kayak mau ngomong ordi lah turun-turun lah, itu engkau sedelok meneh tiara, engkau delok non jungkal ora. Itu semua rata nanti. Tinggal waktu aja. Karena mereka retail itu masih berpikir bull run, bahwa koin-koin itu akan ada harapan. Tapi siapa yang mau naikin? Pertanyaannya di situ. Sedangkan koin itu sudah mbok makan semua retail. Wis ceritane wong iki. Nah, yang ini RSS bener. Karena RSR itu benar, karena kenapa sudah bertahun-tahun. Kenapa kok yang sudah bertahun-tahun bisa? Nah kan bandar harus mbok kasih barang. Ini supply and demand, ilmu perdagangan. Bandar tidak ada barang, ngapain mbok kon naik? Apa bandari center class? Wis ben seneng retail-e, ra ngono gitu loh. Selama bandar mbok kasih makan, retail semua sudah lelah, mbok kasih makan, kasih koin lagi, dia mainkan. Sudah ada 70% di dalam tangannya bandar. Ayo kita bangkit bersama-sama, saya margin sebanyak-banyaknya. Itu bandar ngono. Jadi ini ilmu apa? Ilmu dagang. Kalau teman-teman biasa di link distribusi yang mungkin gede-gede, harusnya nalar-nalar seperti ini pasti tahu gitu ya. Atau biasa diproduksi, kamu pabrik atau itu pasti memiliki apa itu ya, insting namanya. Memiliki insting ini pasti ada ya, naluri ya, mau memiliki naluri lagi mau sing mau ngomong ora sanggup naluri ya salah kaprah ya. Kalau kamu tidak punya naluri, kamu tidak punya caranya mengeksekusi rak duwe, lalu parah meneh ana sing naluri ndak perlu dipakai ini. Ya. Unpi barang itu kan sudah crash. Rambut baru HL baru. Rambutnya. Cetak oleh 6 ya. Wis tua iki, wis tua. Aku tuh sudah tua ya. Kepala 4 aku tuh. Sudah. Wanan kabeh ya. Cukup ya. Oke ya. Menjawab semua ya teman-teman. Tetap semangat, yang masih sangkut di staking. Kalau koin-koinmu fundamental bagus, Juli, moga-moga sudah itu semua. Ya, sama-sama Genco ya. Oke, terima kasih semuanya untuk Bro Eli, Bro Genco, untuk Embun Dedu, Bro Dwi, MG, Cato, Alfi, ya, Pedro, Anggit, ya, Ahmad, Papi, Puput, Viko, ya, semuanya terima kasih. Kembali lagi Dior. Oh, ada Bro Fahri ya. Tahu ndak kita ya itu. Makasih Bro Fahri. Oh, Papi muda ya, makasih. Semuanya wis bubar. Lagi iki wis 2 jam. Wis 2 jam luwe iki 2 sesi wis habis. Ya. Terima kasih yang sudah beli produk juga ya. Oke. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. Semoga yang sangkut juga cepat balik ya. God bless you all.